Bagaimana kesiapan kerja akan lahir pada murid SMK jika hanya diberikan materi dan praktik? Memulai kerangka mental murid jugalah penting dari hal sekecil penanaman nilai dasar, seperti murid-murid di sekolah ini. Yang pertama, angka. Kemudian apa? Nama sekolah ini tuh SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Jurusannya itu ada 3, yaitu TBSM, Animasi, sama Manajemen Perkantoran. Untuk target, saya juga pengen mengembangkan diri saya sendiri, mengembangkan karakter, skill, dan karakter building saya. Terus saya juga lebih minat gitu kayak ke perfilman ataupun ke dunia-dunia kreatif. Kita juga sebagai yang jurusan animasi, kadang tuh kan dikejar-kejar deadline. Itu tuh kan kayak ngebuat kita harus disiplin tepat waktu, manajemen waktu, konsisten, sama kayak di sekolah kan juga kan nggak boleh telat juga. Jadi kita jadi harus disiplin. Selain disiplin dan konsisten, para murid juga saling komunikatif dan profesional dalam lingkup sekecil teman sekalipun. Kemampuan komunikatif sama sikap profesional itu nantinya pasti bakal dibutuhin di dunia kerja gitu. Terus kalau di sekolah juga penting kayak di kerja kelompok gitu Kak. Kan kita harus komunikasi biar tugasnya terbagi rata gitu, biar semuanya juga ngerti. Biasanya sih kita ngomongin baik-baik dulu ya Kak, sama ngedengerin penjelasan dari teman kita, kenapa kok bisa miskom gitu. Terus kita juga harus fokus ke solusi buat mecahin masalahnya gitu Kak, jangan cuma nyalahin orang gitu. Keberadaan orang hutan. Komunikatif juga membantu para murid dalam kerja kelompok untuk saling peduli, tanpa ada yang merasa tertinggal. Kerja sama tim dalam bidang TBSM itu harus banget. Misalnya seperti sedang kerja kelompok, kita harus saling bantu. Kita harus saling kerja sama, dan membantu pekerjaan yang lain. Disuruh membongkar SPT gitu, nanti saya kerjaan itu harus bisa membongkar semua komponen-komponen di dalamnya. Pakai ilmiah utuh dari mulai pendahuluan sampai daftar pustaka. Kehadiran guru juga penting untuk para murid, dengan memberikan apa yang mereka butuhkan saat belajar. Bagian akhir yang kemarin itu hanya bagian akhir aja. Mengenai penulisan daftar pustaka. Kita kasih apa sih yang mereka butuhkan di jurusannya, di animasi ya. Spesifik jurusannya animasi, saya kasih dulu nih. Kalau kamu belajar di Indonesia gitu, jadi kita kasih tahu dong tujuannya untuk apa. Nah, dari situ ada rasa ingin tahu gitu. Jadi kita kasih tuh yang umum-umum yang terkait dengan bahasa. Nah, kalau animasi sendiri, dia biasanya kan bikin cerita, bikin film kayak gitu. Jadi bagaimana kita membuat cerita yang menarik kayak gitu. Nah, itu oke. Ya, maknanya sendiri, makna denotatif ya. Ini disesuaikan sama temanya gitu ya. Kalau apa? Iya. Mas udah nggak ada ya, jadi bisa lari ke sebelah kali ya. Nah itu, kenapa dia sampai lari sampai ke sini? Ya, jadi dia hanya melihat apa namanya? Selain dalam belajar materi dan praktik, sekolah ini juga membantu para murid mengembangkan karakter mereka dengan program praktik bernama In-Job Training. Habitat orang hutan, bukan orang hutan. Di hutan tepi sungai bernama Untuk
PJT itu memang kita rancang ya di SMK itu, tujuannya yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik untuk ke dunia kerja, terutama pada saat mereka mau PKL. Nah, dengan durasi kurang lebih 2 minggu kita membangun siswa tadi berakhlakul karim gitu. Jadi biar muncul rasa tanggung jawab dulu, karena tujuannya apa? Supaya mereka belajar memberanikan diri sehingga terbangunlah soft skill ya karakter secara nggak langsung. Diajarkan bagaimana mereka cara berdisiplin secara mandiri. Mereka diajar juga tentang public speaking, sehingga pada saat nanti mereka PKL mereka sudah ada bayangan. Kamu yang pertama mungkin bisa baca dulu dari berbagai sumber. Orang hutan apa aja yang tinggal di habitatnya. Tantangan juga tak luput dihadapi para guru demi menyelaraskan kenyamanan para murid. Untuk kendalanya mungkin salah satunya ada siswa yang memang dari jurusan MPLB itu IJT-nya itu di jurusan animasi. Jadi merasa lingkungan baru itu butuh waktu dan juga terkait tidak 100% atau belum familiar dalam pemahaman bidang ilmunya begitu. Untuk kendalanya yaitu mungkin salah satunya di sini kemampuan IT yang memang perlu dibenahi lagi. Artinya misalkan yang dibutuhkan di tata usaha kemudian di wakil kepala sekolah itu kendalanya memang masih perlu belajar banyak tentang IT-nya ataupun aplikasi-aplikasi komputer ya yang masih perlu belajar banyak. Nah, kemudian reproduktif dan yang terakhir bermakna denotatif. Kalau kembali di halaman 198. Tidak ada perbedaan di mata para pendidik dalam membantu murid untuk berkembang di SMA maupun SMK. Semuanya ingin mencapai cita-cita dengan nilai dasar yang telah terpenuhi. Ya di masyarakat SMK itu dianggapnya nomor 2 gitu ya. Sebenarnya kan tujuannya ya punya tujuannya yang berbeda. Hanya jalannya aja nih yang beda, tapi sama semuanya dapat. Kayak SMA. SMA dia tujuannya apa sih? Anak-anak SMA itu biasanya tujuannya mau masuk ke perguruan tinggi, maka dibekali halal itu. Nah, anak SMK ini dibekalinya apa? Mata pelajaran produktif karena mereka dipersiapkan untuk siap bekerja setelah lulus. Sebenarnya sama aja. Ini yang masih ada nih di masyarakat, sebagian masyarakat menganggap kalau anak SMK nanti nggak bisa kuliah. Oh enggak, anak SMK juga bisa kuliah gitu. Masyarakatnya sendiri yang mau buka diri gitu. Kemudian anak-anak yang mau masuk juga harusnya dia udah punya tujuan nih. Mau masuknya kemana gitu. Kalau kamu mau punya ilmu misalkan mau bekerja boleh nih masuk ke SMK gitu, tapi tidak untuk kemungkinan ketika SMK pun bisa untuk kuliah. Demi menggapai kesuksesan, anak murid di SMK Negeri 3 Tangerang Selatan selalu membawa nilai-nilai kemanusiaan dalam kesehariannya. Dibantu oleh para guru yang dengan sungguh-sungguh membimbing tanpa pamrih, supaya tak hanya kepala dan pikiran yang terpenuhi, namun juga hati dan mental yang terisi.